Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ishak dengan NIM 11920700063. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana kerja dari alat praktikum untuk materi gelombang stasioner pada tali. Baik, alat yang digunakan yang pertama ada catu daya atau power supply, namun karena tidak ada, jadi saya mengganti dengan salon. Kemudian yang kedua adalah satu buah speaker. Yang ketiga sebuah katrol. Nah, saya memodifikasinya sendiri agar bisa menjadi katrol. Dan satu buah kayu kecil untuk disimpan menjadi penghubung antara tali dengan beban nanti. Nah, cara kerja dari alat ini cukup sederhana, yaitu yang pertama, nyalakan suara yang akan diteruskan kepada speaker. Nanti speaker itu akan bergetar. Getarannya itu akan disalurkan kepada kayu kecil, dan di sini ada sebuah tali. Nah, ketika tali itu bergetar akan membentuk sebuah gelombang. Dan ini adalah variabel yang bisa kita ubah. Yang pertama adalah beban, dan yang kedua variabel tali. Namun ternyata ketika saya mencoba, getarannya itu sangatlah kecil dan membutuhkan vibrator yang benar-benar kuat dalam bergetarnya gitu, agar membentuk sebuah gelombang yang bisa diteliti. Oleh sebab itu, alat ini perlu dikembangkan lagi agar bisa menjadi alat praktikum yang layak untuk digunakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari laporan gelombang stasioner. Untuk yang pertama, singkat saja, untuk teori singkatnya yaitu gelombang mekanis berasal dari dalam pergeseran dari suatu bagian medium elastik dari kedudukan normalnya. Sifat-sifat medium yang menentukan laju sebuah gelombang medium tersebut adalah inersia dan elastisitasnya. Kedua faktor ini bekerja sama-sama akan menentukan laju gelombang. Kemudian kecepatan gelombang juga bergantung pada sifat medium di mana ia merambat. Kecepatan gelombang pada tali yang terlentang misalnya bergantung pada tegangan tali atau Ft, dan pada massa tali satuan panjang. Untuk gelombang dengan periode kecil, hubungan persamaannya itu tersebut adalah sama dengan akar Ft per M. Praktikum ini ada dua variabel yang dihitung. Yang pertama adalah mencari hubungan tegangan tali dengan kecepatan gelombang. Kemudian yang kedua adalah mencari hubungan antara rapat massa tali dengan kecepatan rambat gelombang. Selanjutnya, untuk prosedur kerjanya, untuk kegiatan yang pertama, untuk menyelidiki hubungan tegangan tali dengan kecepatan gelombang, yang pertama adalah menimbang massa beban yang digunakan sebanyak 5 macam yang berbeda-beda dengan massanya dengan alat ukur neraca. Mengambil potong benang atau tali, lalu mengikatnya ke salah satu ujungnya pada vibrator, lalu memantalkannya pada katrol dan memberi massa M1. Kemudian yang ketiga, setelah menyusun sedemikian rupa, maka selanjutnya menyalakan power supply sehingga vibrator bergerak. Dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua variabel kedua yang itu adalah menyelidiki hubungan rapat massa tali dengan kecepatan gelombang. Untuk kegiatan yang pertama adalah menyiapkan tiga macam tali benang yang berbeda-beda.
kemudian mengambil sebuah tali atau benang, mengukur panjang benang, lalu menimbangnya dan melakukan kegiatan satu satu untuk jenis tali lain. Mereka menghitung masa tiap persatuan panjang tali, kemudian mengambil sepotong tali atau benang pertama, mengikatkan salah satu ujungnya pada vibrator sehingga ujung yang lain dipentalkan pada katrol dan diberi beban massa. Kemudian yang keenam adalah menyalakan power supply sehingga vibrator bergetar, kemudian mengatur panjang tali sehingga terbentuk gelombang. Kemudian yang ketujuh, mengatur panjang tali dari vibrator sampai katrol pada saat terbentuk gelombang stasioner. Kemudian yang kedelapan, mencatat banyaknya simpul yang terjadi. Seterusnya, di sini bisa dibaca. Untuk pengolahan datanya itu di sini untuk yang pertama alat ukur panjang atau meteran dengan NST dengan rumus batas ukur per jumlah skala. Nah, di sini 0,1 cm atau 1 mm. Untuk NST alat ukur massa neraca haus 0,01 gram. Untuk kegiatan yang pertama, hubungan dengan tali dengan kecepatan rawat gelombang dengan frekuensi sekitar 50 Hz didapatkan nilai seperti yang ada pada tabel di bawah ini. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yaitu hubungan antara rapat massa tali dengan kecepatan rambat gelombang tali, didapatkan juga hasilnya di dalam tabel di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis data atau untuk perhitungan. Untuk kegiatan untuk variabel yang pertama yaitu hubungan antara tegangan tali dengan kecepatan gelombang. Yang pertama dihitung adalah cepat rambat gelombang dengan rumus lambda per 1 per lambda sama dengan 1 per n atau P sama dengan F kali lambda. Untuk yang pertama dihitung adalah massa beban yang pertama dan didapatkan hasil untuk panjang gelombangnya 0,5190 meter, untuk cepat rambat gelombangnya 25,95. Untuk massa beban yang kedua didapatkan yang gelombangnya itu panjang gelombang 0,557 meter, kemudian untuk kecepatan rambatnya 27,85 meter per second. Dan seterusnya massa beban ketiga, massa beban keempat, dan massa beban kelima dihitung. Kemudian yang kedua yang dihitung adalah tegangan tali ya, dengan persamaan F sama dengan M dikali G. Untuk percepatan gravitasinya di sini 10 meter per second. Nah, biasa dihitung massa beban tali berapa dan didapatkan tegangan talinya berapa, kemudian massa beban kedua juga dihitung, massa beban ketiga dihitung, massa beban keempat dihitung, dan massa beban kelima dihitung. Nah, kemudian hasil antara hubungan antara tegangan tali dengan cepat rambat gelombang ini dibuatlah seperti tabel. Kemudian setelah dibuatkan tabel, lalu dibuatkan grafik. Nah, di sini adalah grafik hubungan kecepatan gelombang tali dengan gaya tegangan tali, di mana kecepatan rambat gelombang berbanding lurus dengan akar kuadrat gaya pada tegangan tali. Nah, untuk kegiatan yang kedua, yaitu mencari hubungan antara rapat massa dengan kecepatan rambat gelombang tali. Yang pertama yang dihitung adalah cepat rambat gelombang tali, yaitu yang dengan rumus lambda sama dengan 1 per n atau P sama dengan F dikali lambda. Nah, yang pertama dihitung adalah untuk jenis tali yang pertama dihitung mencari panjang gelombang talinya berapa, kemudian cepat rambat gelombang talinya berapa. Dan ini untuk jenis tali kedua dihitung sama dengan cara yang pertama, dan jenis tali yang ketiga juga sama dengan cara yang seperti sebelumnya. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu rapat massa tali dengan rumus mu sama dengan M per 1. Untuk jenis tali 1 menghasilkan 0,00054 kg per meter. Kemudian jenis tali 2 hasilkan segini untuk jenis tali yang ketiga dan segini. Kemudian setelah pengolahan data atau perhitungan, hasilnya itu dibikin sebuah tabel, di mana hasil tabel seperti biasa dibikin sebuah grafik. Nah, di sini adalah hubungan antara rapat massa tali dengan kecepatan gelombang tali.
di mana kecepatan rambat gelombang berbanding terbalik dengan akar kuadrat rapat massa tali. Nah, untuk pembahasan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan terdapat dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah menyelidiki hubungan antara tegangan tali dengan kecepatan gelombang tali, dan kegiatan yang kedua adalah menyelidiki hubungan antara rapat massa tali dengan kecepatan gelombang tali. Nah, berdasarkan hasil analisis yang data untuk kegiatan pertama di mana menggunakan satu jenis tali dengan massa beban yang berbeda-beda banyak 5 kali. Diperoleh nilai cepat rambat gelombang secara berturut-turut adalah untuk 1 25,95 meter per second, kemudian cepat rambat yang kedua 27,85 meter per second, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai tegangan tali secara berturut-turut adalah F1 sama dengan 0,35 Newton, untuk yang tegangan tali yang kedua 0,40060 Newton, dan seterusnya. Nah, setelah diperoleh besar nilai cepat rambat gelombang dan tegangan talinya, kemudian diplot dari hasil plot graf, dapat dikatakan bahwa cepat rambat gelombang berbanding lurus dengan akar kuadrat tegangan tali, di mana semakin besar kecepatan rambat gelombang tali, maka semakin besar juga tegangan talinya. Sebaliknya, jika kecepatan gelombang semakin kecil kecepatan rambat gelombang tali, maka semakin kecil pula tegangan talinya. Nah, selanjutnya simpulan dan diskusi. Untuk kesimpulan yang pertama, gelombang tali yang terbentuk adalah gelombang stasioner, di mana untuk memperoleh gelombang tali yang stasioner menggunakan vibrator yang dihubungkan dengan satu daya yang nantinya akan menggerakkan tali yang terpasang pada vibrator, dan ujung satunya digantungkan dengan massa beban melalui katrol. Pada saat satu daya dinyalakan, maka vibrator bergetar sehingga akan terbentuk gelombang. Yang kedua, cepat rambat gelombang berbanding lurus dengan akar kuadrat gaya tegangan tali. Semakin besar tegangan tali, maka semakin besar pula cepat rambat gelombangnya. Begitu sebaliknya, semakin kecil tegangan tali, maka semakin kecil pula cepat rambat gelombangnya. Nah, yang ketiga, cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan rapat massa tali. Jadi semakin besar rapat massa talinya, maka semakin kecil rambat gelombang talinya. Begitu pun sebaliknya, semakin kecil rapat massa tali, maka semakin besar cepat rambat gelombang talinya. Dan yang terakhir, cepat rambat gelombang pada tali ini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu V sama dengan lambda dikali F atau frekuensi, dan kecepatan atau P sama dengan akar F mu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.